Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah rahimani wa rahimakumullah, ikhwati fiddin wa akhwat fillah, alhamdulillah pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan poin-poin berikutnya dari poin-poin iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di poin ke-102 muallif hafizahullahu taala menyampaikan di antara iman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam meyakini bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam rasul yang diutus untuk semua manusia dan jin, atau yang diistilahkan juga dengan tsaqalain. Kenapa manusia dan jin disebut dengan tsaqalain? Kenapa para jamaah? Tsaqal, ya, tsaqal itu beban atau berat. Karena kedua-duanya adalah makhluk yang mukallaf. Makhluk yang mukallaf yang terbebani oleh syariat. Manusia dan jin. Kalau binatang mukallaf tidak? Tidak. Makhluk Allah yang lainnya tidak mukallaf. Manusia dan jin yang dikatakan mukallaf atau tsaqalain, yang mendapatkan beban syariat, menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia dan jin. Syarah dari poin ini, penulis menyebutkan beberapa firman Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga satu hadis dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama di surat Al-A'raf ayat 158. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'an." Wahai sekalian, katakanlah wahai Muhammad, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah Rasul Allah, utusan Allah Subhanahu wa taala, ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Jelas ya ayatnya, ilaikum jami'an, kepada kalian semuanya. Kemudian di ayat yang lain surat Saba ayat ke-28 Allah juga menegaskan, wa ma arsalnaka illa kaffatan linnasi basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutusmu melainkan kepada umat manusia kaffatan, seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Jadi ayat pertama dengan kalimat ilaikum jami'an, di ayat kedua kafatan linnas. Baik. Di ayat ketiga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai ayat 32. Allah berfirman, wa idh sarafna ilaika nafaram minal jinni yastami'una al-Qur'ana
falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallau ila qaumihim munzirin. Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan bacaan Al-Quran, maka tatkala mereka menghadiri bacaan Al-Quran itu, mereka berkata, yakni sesama mereka, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika pembacaan Al-Quran itu telah selesai, mereka kembali kepada kaum mereka untuk memberikan peringatan. Jadi di sini Allah menegaskan, menjelaskan ada serombongan jin yang mendengarkan Al-Quran dan mengingatkan sesama mereka supaya diam mendengarkan Al-Quran yang sedang dibacakan. Mereka istifadah dari itu. Kemudian ketika kembali kepada kaumnya, mereka memberikan peringatan dengan apa yang mereka dengar dari Al-Quran itu. Ini menunjukkan bahwa syariat Nabi Muhammad, dinul Islam ini juga ya berlaku bagi bangsa jin. Qalu ya qaumana, mereka berkata kepada kaum mereka, wahai kaum kami, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitaban unzila min ba'di Musa, yakni kitab Al-Quran yang telah diturunkan sesudah Nabi Musa, musaddiqan lima baina yadayhi, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yahdi ilal haq, lagi menunjukkan kepada kebenaran, wa ila tariqim mustaqim, dan juga kepada jalan yang lurus. Jadi serombongan jin ini setelah mendengarkan bacaan Al-Quran, kemudian mereka sampaikan lagi Al-Quran yang mereka dengar itu kepada kaumnya, yakni sesama mereka. Baik, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian mereka juga mengajak, ya qaumana, wahai kaum kami, ajibu da'i Allah wa aminu bih, terimalah seruan orang yang menyeru kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Baik, berimanlah kepadanya, yakni mereka serombongan jin yang mendengar Al-Quran ini memperingati kaum mereka agar supaya menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mereka dengar. Kemudian beriman kepada beliau dengan membenarkan apa yang beliau bawa dan beliau sampaikan. Baik, para jamaah, yaghfir lakum min dzunubikum wa yujirkum min adzabin alim. Niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu dan menyelamatkan kamu dari azab yang sangat pedih. Nah, di sini ya, serombongan jin itu menyampaikan kepada kaumnya supaya beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan apa yang disampaikan Nabi, mengimani apa yang disampaikan Nabi, dan kemudian menyampaikan fadilah, keutamaan dan keistimewaan serta apa yang akan mereka dapatkan jika mereka mendengarkan, menerima dakwahnya Nabi dan beriman kepada Al-Quran. Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka dan menyelamatkan mereka dari azab yang pedih. Namun tentu sebaliknya, barang siapa yang tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak akan bisa menghindar dari azab Allah. Jadi untuk mendapatkan maghfirah dari dosa, untuk mendapatkan keselamatan dari azab yang pedih, mereka harus ajibu da'i Allah wa aminu bih, menerima seruan ajakan yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Maka di ayat berikutnya ditegaskan, wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ardi wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalim mubin. Barang siapa yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak akan dapat melepaskan dirinya dari azab Allah di muka bumi ini, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu berada di dalam kesesatan yang nyata.
Ayat-ayat ini para jamaah, dari ayat ke-29 sampai ayat ke-32 dari surat Al-Ahqaf menegaskan kepada kita bahwa Nabi SAW juga diutus kepada bangsa jin, tidak hanya bangsa manusia. Baik para jamaah, bahkan diutusnya Nabi untuk tsaqalain, untuk mukallafin ini, itu tidak hanya berlaku ya bagi umatnya saja, tapi juga bagi umat-umat sebelumnya. Ketika beliau datang diutus, ada orang kemudian menganut ajaran syariat Nabi sebelumnya. Ketika mendengar ada Rasulullah diutus, maka mereka wajib mengikuti ajaran syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim diterima dari jalan sahabat Jabir bin Abdullah, disebutkan wa kana an-nabiyyu yub'atsu ila qaumihi khassatan. Dahulu para nabi diutus kepada kaumnya saja. Wa bu'istu ilan nasi amatan, sedangkan aku ini diutus untuk seluruh manusia. Baik para jamaah, maka nanti Nabi Isa alaihissalam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi tanda besar dekatnya kiamat, beliau tidak membawa syariat baru, beliau tidak membawa syariatnya, namun beliau mengikuti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Isa nanti juga akan memperingatkan ya orang-orang yang beribadah kepada salib, bahwasanya beliau berlepas diri dari itu semua. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sana juga ada hadis yang lain di mana hadirin Nabi menegaskan, wallazi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah, tidaklah mendengar seorang pun dari umat ini tentang diriku, tentang kenabian dan kerasulanku, summa yamutu, kemudian dia mati, walam yu'min billadzi ursiltu bihi, dalam keadaan dia tidak beriman kepada apa yang aku diutus dengannya. yakni tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah, tidak beriman kepada wahyu yang beliau sampaikan. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, illa kana min ashabin nar, ya kecuali dia akan menjadi penghuni neraka. La yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Tidak mendengar tentang diriku seorang pun dari umat ini, apakah dia Yahudi ataukah Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada apa yang aku bawa, maka dia termasuk penghuni neraka. Baik para jamaah, ini menunjukkan bahwa orang-orang yang di masa ini, di masa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini mengaku-ngaku beriman kepada Nabi Isa atau Nabi Musa, padahal dia mendengar tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian mati dalam keadaan tidak mau berislam dengan Islam khusus yang dibawa oleh Nabi, maka iman mereka itu sejatinya ya iman yang tidak diterima. Karena kalau mereka beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, maka pasti akan mengimani Nabi dan Rasul terakhir, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para jamaah, berikutnya di poin ke-103, mengijabahkan seruan atau panggilan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini kedudukan yang begitu istimewa dari Nabi. Seruan dan panggilan beliau itu harus diijabah. Diijabah itu dipenuhi. Dasar pengambilannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat yang ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum
lima yuhyikum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ijabahkanlah, yakni penuhilah seruan Allah dan Rasulnya apabila Rasul menyeru, memanggil kamu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepada kamu. Di sini beliau nukilkan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa panggilan Rasul kepada Islam akan menghidupkan mereka sesudah kematian mereka di dalam kekufuran. Panggilan Rasul kepada al-haq, kepada kebenaran, akan menghidupkan mereka sesudah kematian mereka di dalam kesesatan. Panggilan Rasul kepada Al-Quran, yang di dalamnya terdapat keselamatan dan kehidupan. Panggilan Rasul kepada jihad, yang dengan sebabnya Allah akan memuliakan kamu sesudah kehinaan, menguatkan kamu sesudah kelemahan, dan mengalahkan musuhmu sesudah mereka menang. Walhasil, semua panggilan Rasul kepadamu demi kemaslahatan pada dunia dan akhiratmu. Dan inilah sejatinya hakikatul hayat. Inilah sejatinya kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang hakiki adalah kehidupan yang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Disitulah hidupnya hati kita. Kehidupan hati sejatinya itulah hakikat kehidupan. Karena jasad yang hidup, bahkan dalam keadaan performa jasad yang terbaik, namun kemudian hati mati, maka sejatinya itulah kematian sebelum kematian yang sesungguhnya. Ya, orang kalau sudah mati hati para jamaah, ya bahasa sakleknya bangkai-bangkai berkeliaran di muka bumi ini, maka na'udzubillah, ya, itulah sejatinya ya para perusak kehidupan itu. Ya, hatinya mati. Sakit itu masih mending, ya, hati sakit itu masih bisa terus ya dibenahi, diobati supaya berangsur pulih. Nanti kalau sudah pulih, kemudian bagaimana hati itu menjadi hati yang sehat, qalbun salim, qalbun salim. Nah, penyakit hati ini sejatinya penyakit yang sangat berbahaya, karena seringkali tidak disadari oleh para pengidapnya. Bahkan yang sudah parah sekalipun, ya sebetulnya sudah stadium 5, begitu ya, sebentar lagi mati. Bahkan yang mati hatinya, nah ini na'udzubillah, sudah tidak punya lagi rasa, ya namanya mati kan. Mati itu ya, orang kalau sudah mati ya mati rasa kan begitu. Nah kalau hati mati, ya rasa hatinya itu sudah mati, sudah tidak ada. Sehingga kehidupan mereka bukan lagi kehidupan insaniyah, tapi cenderung kepada kehidupan bahimiyah, bahkan sabuiyah. Bahimiyah itu apa? Bahimah, binatang ternak. Ikhwan, binatang ternak itu gimana hidup? Ada yang punya ternak? Kesenangan, kebahagiaan dia ya ketika dicukupi, kan begitu. Kerjaannya makan, minum, ya ngejar betina, kawin, habis itu rebahan. Hidupnya begitu. Binatang ternak lihat. Dia senang, dia bergembira kalau kemudian dicukupi segala kebutuhannya. Nah, ada orang model hidupnya bahimiyah. Kesenangan dia ketika tercukupi segala kebutuhannya. Sehingga hadirin jamaah dirahmati Allah, ketika tidak tercukupi, keluh kesah. Tidak ada kebahagiaan, tidak ada kesenangan. Urusan hidupnya hanya urusan perut. Bagaimana dia puaskan perutnya dengan makanan dan minuman. Urusan hidupnya seputar kemaluan. Ya bagaimana terpuaskan syahwatnya. Gitu ya. Hanya berputar-putar di situ. Tidak punya makna. Tidak punya esensi yang lebih dalam lagi. Na'udzubillah.
Dan betapa banyak orang model kehidupannya begitu. Kebahagiaannya di situ. Ada yang lebih parah lagi, sabu'iyah. Sabu'iyah itu apa? Sabu'. Kalau tadi binatang ternak, kalau sabu' binatang buas. Oh, itu lebih ngeri lagi. Gimana ikhwan? Binatang buas itu gimana hidupnya? Pernah lihat binatang buas? Taib. Ya buas, dia punya sifat buas. Sifatnya apa? Menerkam, berlomba, mengalahkan, menghancurkan orang. Begitu. Buas. Bahkan buasnya manusia kan bisa lebih buas daripada binatang buas. Ada orang hidupnya begitu. Beda sedikit dengan dia, sikat. Dan kadang dia menyikat orang, menghancurkan hidup orang, tidak pakai tangannya sendiri, tapi pakai tangan orang. Buas. Baik, para jamaah. Nah, kalau orang sudah punya karakter buas seperti ini mengerikan. Walaupun kelihatannya orangnya kalem-kalem saja. Nah, hidup manusia tidak seperti itu. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kehidupan hakiki, kehidupan insaniyah, kehidupan tarbawiyah, ya, kehidupan yang benar-benar tumakninah, jiwanya jiwa yang tumakninah. Kenapa? Karena dengan bimbingan kurikulum dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah penciptanya yang maha tahu apa sebetulnya yang maslahat, manfaat, apa yang mafsadat dan madarat bagi manusia. Maka kalau tidak mengikuti kurikulumnya Allah, kurikulumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya manusia menyimpang. Ya, jiwanya bukan lagi jiwa yang tumakninah, tapi kebahimiyah atau bahkan sabu'iyah. Yang lebih parah lagi ada di atasnya sabu'iyah apa? Syaitoniyah. Syaitoniyah. Syaitoniyah itu gimana? Ya sudah. Ya mirip-mirip iblis. Kehidupannya mirip-mirip iblis. Ya dunia hitam. Ya kehidupan iblisiyah. Kesombongan, hasad gitu ya. Kalau tadi sabu'iyah itu ya berlomba berpacu ya hanya untuk kepuasan, kesenangan. Walaupun harus dengan menghancurkan lawannya. Nah, kalau iblisiyah sudah ini yang paling mengerikan. Dan Masya Allah para jamaah, orang itu saking gelapnya hati, jiwanya memang jiwa yang gelap, dia merasakan kebahagiaannya itu ya pada kejahatannya. Ada nggak orang bahagia dengan kejahatannya? Ada. Ya itu jiwanya jiwa syaitaniyah. Ya. Setan itu kan akan berbahagia ketika apa? Ketika semakin banyak orang yang terpedaya dan nanti akan menjadi pengikutnya nanti. Di kehidupan akhirat yakni disiksa neraka. Taib. Nah, ada orang yang hari-harinya begitu dengan dunia gelapnya. Semakin banyak anggotanya dalam kesesatannya, semakin bahagia dia. Nah, itu jiwa-jiwa syaitani. Dan itu lebih ngeri daripada jiwa sabu'iyah tadi. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kurikulum dari Allah dan Rasulnya di dalam dinul Islam ini sejatinya menggiring manusia kepada nafsul mutmainnah. Jadi coba antum amati syariat Allah dan Rasulnya. Sejatinya mengarahkan kita kepada kehidupan bahagia. Bahagia yang model bagaimana? Bahagia yang sejati. Bahagia yang sejati. Bahagia yang durasinya itu panjang bahkan tidak terbatas. Karena ada bahagia yang durasinya ya sebentar saja.
Contohnya apa, ikhwan? Orang ketika mendapatkannya senang memang, bahagia. Tapi ya sekejap saja, sementara saja. Apa contohnya? Antum pada suka kopi kan? Suka tidak? Makan minum kan hari-hari kita. Senang nggak kalau kita makan minum? Senang kan? Bahagia? Oh, Masya Allah gitu. Kadang lupa sama teman gitu kan. Kalau makan berjamaah itu kita yang paling cepat. Meleng sedikit ya, ayam sudah hilang dinampak. Baik para jamaah. Ya saat itu saja. Selesai makan sudah selesai. Kan begitu. Makanan, minuman sesaat saja. Durasi kebahagiaannya sesaat saja. Baik, ada yang menengah. Kebahagiaan yang durasinya menengah itu ya sesuatu yang didapatkan ya setelah kita mencapai pencapaian tertentu. Makanya antum bisa bedakan makan dan minum biasa hari-hari dengan makan dan minum saat kita berbuka puasa. Ya tidak? Nah, itu rada panjang tuh durasi. Ya. Bahkan sebelum buka puasa saja kan sudah senang gitu ya. Sudah bahagia. Ya tidak, ikhwan? Itu kolak sudah diaduk 100 kali gitu kan. Saking senangnya. Menanti apa? Menanti buka puasa. Gitu kan? Masya Allah. Baik para jamaah. Dan itu kegembiraan yang luar biasa. Nabi juga menyebutkan, lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Bahkan kalau orang habis buka puasa itu sudah habis es teler, ya ote-ote, jalangkote, ya, tahu isi. Nanti selesai maghrib ditanya temannya, sudah makan antum belum? Apa jawabannya, Iwan? Belum. Masih senang dengan makan. Baik para jamaah. Karena belum ketemu nasi, nanti makan berat habis maghrib. Habis taraweh bisa ronde 3 itu. Dan begitu. Mendapatkan sesuatu setelah mendapatkan pencapaian. Ya. Kita senang bergembira, ya. Kenapa? Karena makan dan minum kita itu setelah kita berhasil. Ya, berhasil berpuasa, menyelesaikan puasa di hari itu. Nah, ada yang durasinya tanpa batas. Itulah orang-orang yang ikhlas. Orang-orang yang beriman, beramal saleh sepenuh hati, penuh dengan keikhlasan. Itulah orang-orang yang kemudian selalu tegak lurus di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan kehidupannya ya dalam kesibukan iman dan amal solehnya, berpindah dari satu kebaikan kepada kebaikan berikutnya, dan dia kerjakan itu semua dengan keikhlasan. Orang-orang yang seperti inilah yang dikatakan mendapatkan nafsul mutmainnah. Dan jika dia mampu mempertahankannya sampai nanti wafatnya, itu akan berlanjut terus. Kebahagiaan, kegembiraannya berlanjut saat dia masuk alam kubur, dan berlanjut sampai nanti di kehidupan akhirat. Ya, saat dibangkitkan, dia dibangkitkan dalam keadaan yang baik. Ya, wajahnya wajah yang putih berseri, begitu ya. Barakallahu fikum. Ketika mendapatkan catatan amal, ya, dibagi rapot. Wajahnya wajah yang ceria. Kenapa? Karena dia mendapati catatannya dipenuhi dengan kebaikan-kebaikan. Dan terus seperti itu sampai kemudian bergembira dengan kegembiraan yang sesungguhnya, bahagia dengan kebahagiaan yang tiada tara saat dia pertama kali melangkahkan kakinya di surga Allah. Dan itu kekal abadi selama-lamanya. Nah, itu para jamaah. Taib. Maka penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Siapa yang ingin mendapatkan hakikat daripada kehidupan, ikuti seruannya Allah dan Rasulnya. Ikuti kurikulum hidup yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ikhlaslah untuk itu semua, maka niscaya kita mendapatkan kehidupan hakiki. Dunia, alam kubur, sampai di kehidupan akhirat nanti.
Taib, para jamaah. Berapa menit lagi? 9 menit. Ada 8 menit. Taib. Di sini beliau menukilkan 2 hadis sebagai tafsir dari kewajiban mengijabah panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini tentu di masa hidup Nabi. Ya, di masa saat ini kita mengikuti sunnahnya, mengijabah sunnahnya, memenuhi ya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis pertama diterima dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Riwayat ini sahih, dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi juga Imam Ahmad. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala Ubay bin Ka'ab. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Ubay, wa huwa yusalli. Faltafata Ubayyun wa lam yujibhu. Wa shalla Ubayyun fa khaffafa thumma sarafa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Faqala assalamu alayka ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa alaikas salam. Kemudian Nabi bertanya, ma mana'aka ya Ubay an tujibani idh da'autuka. Faqala ya Rasulullah inni kuntu fis salah. Qala afalam tajid fima awhallah ilayya an istajibu lillah walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Qala bala wala a'udu insyaallah. Qala atuhibbu an u'allimaka suratan lam yanzil fit Taurati wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Qala na'am ya Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa taqra'u fis shalah? Qala faqara'a ummul Qur'an. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladhi nafsi biyadihi ma unzilat fit Taurah wala fil Injil wala fil Zabur wala fil Furqan mithluha. Wa innaha sab'un minal mathani wal Qur'anul azim alladhi u'tituhu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau keluar menemui Ubay bin Ka'ab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Ubay, wahai Ubay. Ketika itu Ubay sedang salat. Ubay pun menoleh tetapi tidak menjawab panggilan Nabi. Ubay tetap melanjutkan salat dengan meringankan salatnya. Kemudian setelah selesai salat, beliau berpaling menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seraya memberi salam kepada Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah. Maka Nabi pun menjawab, wa alaikas salam ya Ubay. Kemudian Nabi bertanya di sini, apa yang menghalangimu untuk menjawabku ketika aku memanggilmu? Ubay menjawab, ya Rasulullah, sungguh aku tadi sedang salat. Kira-kira salat apa di sini? Wajib atau sunnah? Ya. Yang dimaksud tentu adalah salat sunnah. Beliau kemudian bersabda, tidakkah engkau dapati apa yang Allah telah wahyukan kepadaku? Kemudian Nabi membaca ayat tadi, ya. Istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila Rasul memanggil kamu untuk sesuatu yang menghidupkan kamu. Ubay kemudian menjawab benar. Kemudian Ubay menyatakan kepada Nabi, dan aku insyaallah tidak akan mengulanginya lagi. Ini saking besarnya kedudukan Nabi. Kalau dipanggil Nabi, wajib untuk memenuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya tinggalkan itu salat sunnahnya, penuhi panggilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian setelah itu Nabi mengajarkan tentang suratul Fatihah. Apakah engkau suka jika aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang tidak pernah diturunkan dalam Taurat, tidak juga dalam Injil, dan tidak juga di dalam Zabur, dan tidak juga di dalam Al-Furqan. Al-Furqan nama lain dari Al-Quran. Ya. Tidak diturunkan di 4 kitab ini yang sepertinya, menunjukkan istimewanya ini surat. Maka jawab Ubay, ya mau wahai Rasulullah. Nabi SAW kemudian bertanya kepada Ubay, bagaimanakah engkau membaca di dalam salat?
Kemudian Abu Hurairah menyampaikan Ubay membaca suratul Fatihah yang menjadi inti bacaan di dalam salat. Ya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Maka Rasulullah kemudian bersabda, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, tidak pernah diturunkan di dalam Taurat dan juga tidak di dalam Injil, tidak di dalam Zabur dan tidak juga di dalam Al-Quran yang sepertinya. Sesungguhnya dia adalah sab'un mathani, 7 ayat yang diulang-ulang di dalam salat. Masya Allah, saking istimewanya surat ini para jamaah. Saya kira di antara kita tidak ada yang pernah menghafal secara khusus Fatihah. Ada? Antum kalau mulai menghafal jadi santri tahfiz, yang pertama dihafal apa? Fatihah? Tidak. Kenapa? Karena rata-rata Fatihah itu sudah hafal. Ya kan Pak? Ada yang pernah sengaja duduk lagi ngapain? Ana lagi ngafalin surat Fatihah. Ada enggak? Dari kecil kita karena saking sering mendengar, kita hafal itu surat Fatihah. Ini istimewanya Fatihah. Masya Allah. Ya apalagi kalau di kampung kamu kan semua difatihahin gitu. Al-Fatihah gitu ya. Mau bangun rumah Al-Fatihah ya. Mau berangkat safar Al-Fatihah, bi barakati Al-Fatihah. Oh, semuanya Fatihah gitu. Masya Allah. Dan begitu. Orang yang enggak bisa baca Quran saja para jamaah, itu kadang Fatihah itu sudah hafal. Ya tidak? Anak-anak kita yang masih Iqra, karena kalau suruh baca Fatihah bisa dia. Kenapa? Karena dia sab'un mathani, 7 ayat yang sering dibaca, sering didengarkan, berulang-ulang. Makanya kan kaidah menghafal tuh diantaranya itu, sering melihat, sering membaca, sering mengucapkan, dan sering mendengar. Itu kata Imam Bukhari, kaidah menghafal. Makanya kalau antum pengen menghafal supaya tidak merasa berat menghafal, sudah sering saja dibaca. Sering saja dibaca. Ditempelkah di depan atau di dinding yang biasa antum tiap hari lihat. Itu hafal sendiri. Makanya di sebagian pesantren itu kadang ada satu metode ya, menempel mufrodat, kosakata di tempat-tempat yang sering dilihat anak santri. Sehingga karena saking sering dilihatnya, kadang diikuti, dibaca, itu jadi hafal sendiri. Baik para jamaah. Nah ini juga Fatihah juga demikian. Sudah masuk? Baik para jamaah. Ini satu hadis lagi di poin ini. Kita azan aja dulu, nanti kita lanjutkan hadis kedua. Silakan. Baik para jamaah, bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Syahid dari hadis pertama ini jelas ya. Nabi menegaskan kepada Ubay bin Ka'ab, apa yang menghalangimu untuk menjawabku ketika aku memanggilmu. Ini menunjukkan bahwa memenuhi panggilan Rasulullah itu hukumnya wajib. Baik para jamaah. Berikutnya hadis yang kedua diterima dari jalan sahabat Abi Sa'id bin Mu'alla. Beliau berkata, "Kuntu usalli fil masjid. Fada'ani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falam ujibhu hatta sallait thumma atait. Faqala ma mana'aka an ta'ti?" Faqultu ya Rasulullah inni kuntu usalli. Faqala alam yakulillah istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Thumma qala li law allimannaka suratan hiya a'dhamu suwar fil Qur'an qabla an takhruja minal masjid. Thumma akhadha bi yadi falamma arada an yakhruja qultu lahu alam taqul law allimannaka suratan hiya a'dhamu suratin fil Qur'an. Qala alhamdulillah
Rabbil alamin hiya sab'ul mathani wal Qur'anul azim alladzi utituhu. Di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Baik para jamaah, mirip ya redaksi hadisnya, hampir mirip. Dari Abu Sa'id bin Mu'alla dari Abu Sa'id bin Al-Mu'alla, beliau berkata, ketika aku sedang salat di masjid, tiba-tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya sampai aku selesai salat. Kemudian aku datang, maka beliau bersabda kepadaku, kata Nabi, "Ma mana'aka an ta'ti?" Apa yang menghalangimu untuk datang ketika aku memanggilmu? Kemudian jawabku, "Ya Rasulullah, aku sedang salat." Maka beliau bersabda, "Bukankah Allah telah berfirman, istajibu lillah walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum?" Beliau membawakan ayat tadi tentang kewajiban memenuhi seruan atau panggilan Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau bersabda kepadaku, ya, kembali beliau mengajarkan satu surat yang dinyatakan sebagai sebesar-besar surat di dalam Al-Quran. Ya. Kata Nabi, "Mau enggak aku ajarkan kepadamu sebuah surat yang dia adalah sebesar-besar surat di dalam Al-Quran sebelum kau keluar dari masjid ini?" Kemudian beliau memegang tanganku, maka ketika beliau hendak keluar dari masjid, aku berkata kepada beliau, "Bukankah engkau telah bersabda kepadaku, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu sebuah surat, dan dia adalah sebesar-besar surat di dalam Al-Quran." Maka kemudian beliau bersabda, mengajarkan surat tadi, "Alhamdulillahi Rabbil Alamin", yakni suratul Fatihah, yang dinyatakan oleh Nabi hiya sab'ul mathani, dia adalah 7 ayat yang sering diulang-ulang, wal Quran al-azim, dia adalah Quran yang agung yang telah diberikan kepadaku. Baik para jamaah, syahidnya dari hadis ini juga sama pada poin ma mana'aka an ta'ti, apa yang menghalangimu untuk datang kepadaku memenuhi panggilanku. Baik para jamaah, tentu ibadah sunnah, ya, ketika ada ibadah wajib yang mesti segera ditunaikan, ibadah sunnah ya digugurkan, begitu kan. Memenuhi seruan Nabi itu wajib. Maka tidak boleh mengerjakan yang sunnah dengan meninggalkan yang wajib. Penuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan para jamaah, tentu di masa ini Nabi telah wafat, begitu ya. Kita memenuhi seruan beliau adalah dengan mentaati beliau ya di dalam semua ajarannya, mengikuti sunnah-sunnahnya yang mulia ya, dan selalu mendahulukan perintah beliau, bimbingan beliau dibandingkan dengan yang lainnya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah para jamaah, selesai poin ke-103. Insyaallah taala nanti kita lanjutkan di poin-poin berikutnya, masih berkaitan dengan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini kita akhiri saja. Insyaallah taala di pekan depan kita masuk di pembahasan sirah Nabi ya, insyaallah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.